Hai, apakah aku sudah tersambung dengan sahabat-sahabat flipper semuanya di rumah? Nah ini ada saudara Ifyuan Miftah. Hai semuanya yang baru bergabung. Aduh, hari ini aku berdoa semoga sinyalnya baik, normal, sehingga teman-teman bisa mendengarkan suara saya yang merdu ini. Terus ilmu yang akan saya sampaikan berguna buat teman-teman semuanya. Karena di our last live chit chat tiba-tiba koneksi tuh berjalan dengan buruk, kita nggak bisa dengar suara narasumber dan lain sebagainya. Aku juga berdoa. Terima kasih Mr. Alif udah bantuin doa Miss Didis di sini ya. Thank you semuanya. Dan juga 7 orang yang baru bergabung, selamat datang hari ini. Sesuai dengan flyer kita, I already make for you guys. Ini dia. Welcome to Live Hikayat with me. Sebenarnya ada butterfly-nya di sini tapi nggak kelihatan karena ada fotoku ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan perihal how to build our confidence in speaking English. Jadi kita hari ini akan berbincang santai aja. Kita akan sharing-sharing pengalaman, experience, based on my experience of course. Atau teman-teman yang punya experience juga bisa langsung gabung, tulis di kolom komentar pengalaman-pengalaman tentang proses belajar bahasa Inggris atau speaking English. Banyak banget ya yang mengalami ini. Gak pede ketika mau start conversation, gak pede ketika mau ngomong bahasa Inggris, atau terlalu takut dengan kemampuan bahasa Inggrisnya sehingga memblocking dirinya untuk berhenti belajar bahasa Inggris atau untuk berusaha ngomong bahasa Inggris. Jadi hari ini Miss Disti akan sedikit membagikan ilmu tentunya bagi teman-teman semuanya tentang how to build our confidence in speaking English gitu. Jadi teman-teman ya, pertama yang Miss Disti mau sampaikan di sini, berbicara depan umum atau ngomong depan umum menggunakan bahasa Inggris itu menjadi salah satu momok menakutkan untuk sebagian orang. Bahkan di sekitar kita bisa lihat ya, bahkan diri kita sendiri aja sering mengalami hal itu ya, kayak takut mau ngomong bahasa Inggris. Ada Mr. Sena yang komen, I have more than a million experience. Dan share to us, pengalaman apa seputar proses belajar bahasa Inggris. Jadi banyak banget ya di sekitar kita yang kita temui. Bahkan diri kita sendiri sering mengalami demam panggung ketika mau ngomong bahasa Inggris. Bahkan mau nyapa bule aja pakai bahasa Inggris itu kita deg-degan ya nggak sih? Kalau aku nih mamanya ketemu satu bule di samping saya nih, mau ngajak ngomong bahasa Inggris, takut bahasa Inggrisnya jelek, takut dia nggak paham. Nah hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat kita kurang pede ngomong bahasa Inggris, ya nggak? Jadi teman-teman, berbicara depan umum itu tidak hanya meliputi situasi seperti pada saat kita pidato, speech, terus kita presentasi atau kita orasi yang sifatnya formal ya. Bahkan bicara depan umum tuh bisa juga masuk kategori seperti kita make any kind of conversation, kemudian greeting, menyapa seseorang, give information, pokoknya basic communication in our daily life yang terutama menggunakan bahasa Inggris ya. Seperti yang Miss Disi ungkapkan tadi. Bahkan kita mau nyapa bule pakai bahasa Inggris aja takut kadang-kadang ya nggak? Atau enggak pas waktu kita mau start to make conversation in English, kita takut kalau orang Jawa bilang ke Minggris gitu ya. Sering banget mindset seperti itu yang masih kita bawa sampai sekarang, yang membuat kita akhirnya malu atau kurang percaya diri ngomong bahasa Inggris. Padahal ya teman-teman, hari ini nih, nowadays in globalization era, ngomong bahasa Inggris, skill bahasa Inggris itu udah common dilakukan. Anak Jakarta, seperti anak Jakarta tuh ya, dia mixing antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. That's common sense. Semua orang hari ini belajar bahasa Inggris untuk hal tersebut. Karena apa? Kita mau equal dengan negara lain, kita mau equal dengan sorry, saya ke distract sama komentar teman-teman nih. Anyhow, kalau aku sendiri melalui cara shadowing, intimating, shadowing, and acquiring dari Mr. Elnari Portal. Wow, kita sepertinya teman-teman ini ya excited kalau ngomongin masalah ini. Memang ini keresahan-keresahan yang terjadi, yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih? Jadi
Aku mau sharing dikit. Mr. Elnari mungkin bisa sharing sama Miss Disti nanti ya, atau Miss Sena. Can I join the streaming? Of course. Would you like to join streaming with me? This issue of course banyak banget teman-teman yang mau join. Oke, aku mau view requestnya dari Mr. Elnari Portal dulu yang tadi. Anyhow, kalau aku sendiri melalui cara shadowing, intermating, shadowing, and aquaring. Gimana? Udah bergabung. Hai. Mr. Elnari. Ya. Anyhow, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku senang banget kita kenalan sama Mr. Elnari. Hai, Mr. Apa kabar? Hi, I'm great. What about you? I'm wonderful, thank you so much. Jadi aku sempat baca ya, tadi ketinggalan karena asik ngobrol. Mr. Erlang nih komen, punya banyak banget pengalaman dan cara mengatasi ketidakpedean dalam berbicara bahasa Inggris. Can you share to us how to overcome with unconfident self? Jadi pertama yang aku lakukan itu shadowing dulu. Caranya kayak gini. Saya itu melalui shadowing dulu. Nah, masalah kayak PD itu saya bisa nyusul. Jadi pertama itu saya harus kompetensi saya dulu yang saya. Nah, kalau kita sudah kompetensi, kita latih PD kita. Seperti itu. Jadi contoh seperti ini. Saya shadowing, saya itu anti menghafal vocab. Saya itu anti menghafal vocab. Karena apa? Anti menghafal vocab. Karena apa? Kalau kita menghafal vocab, itu kita nggak tahu konteks. Karena bahasa Inggris satu kata itu bisa banyak. Kita cuma Indonesia Inggris, dan itu saya pernah dapat dari salah poligot mengatakan kalau belajar itu jangan dihafalkan, tapi praktekkan. Dengan cara apa? Membaca, melihat, menonton, mendengar. Kenapa? Karena ketika kita bisa mendengar atau bisa paham apa yang di dalam contoh, kita dapat kata slumber. Nah, kalau kita di dalam bahasa Inggris menghafal, tidur itu sleep bisa, slumber bisa. Tapi konteksnya beda. Nah, kalau slumber itu we don't use the word slumber very often anymore. Slumber, we use slumber in like fairy tale in an old story. But we sleep is actually when we close your eyes and we're drift off or you nod off. Benar. And you spend a little bit of time. Kosakata tidur sih, kosakata tidur itu kalau kita buka kamus banyak banget. Ada yang mengatakan take a nap. Take a nap itu apa? Sleep over atau banyak banget. Jadi benar kata Mr. Elnari tadi ya, kita harus melihat konteksnya kalau dalam bahasa Inggris. Iya, karena kadang-kadang kalau kita mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja itu bisa merusak maknanya, ya nggak? Iya benar. Jadi ya karena itu saya itu kalau nambah vocab itu, jadi saya kalau nambah vocab itu caranya sering-sering baca artikel. Saya nggak pernah menghafal vocab. Saya ya alhamdulillah sekarang sudah C1. Jadi nggak pernah menghafal vocab. Wow. Jadi saya lihat berita, ya saya pakai subtitle bahasa Inggris. Buat apa? Oh, buat familiar dengan kata-katanya. Jadi saya kalau mau belajar pronunciation itu, saya langsung dari native-nya. Dengan cara apa? Saya absorbing, saya itu imitating apa yang native omongin. Contoh, mereka ngomong gini, mereka ngomong A, itu saya harus praktekkan ngomong sampai benar-benar kuping saya rekam, sampai benar-benar sama persis sama mereka. Jadi awalnya itu saya belajar pronunciation itu pun bukan dari phonetic, tapi dari shadowing, meniru orang sana. Kalau phonetic itu, iya, kalau kita belajar cuma dari phonetic, aksen kita nggak bakalan bisa improve. Kita cuma bisa pronunciation aja, aksennya belum tentu. Ya seperti itu. Kayak contohnya orang-orang sekarang itu common mistake, comfortable, harusnya comfortable, bukan comfortable. Contohnya gitu. Jadi saya itu melalui, kalau saya masalah kompetensi itu saya benar-benar otodidak sendiri. Pertama itu saya benar-benar kayak menambah vocab, saya nggak menghafal karena saya anti menghafal. Kalau menghafal itu sama saja merusak kreativitas pembelajar. Benar. Karena menurut saya ya Mister, ada banyak banget cara untuk explore kemampuan kita dalam bahasa Inggris.
Misalnya Iya. sederhana saja, kita buka Instagram, and then we are find quotes in English. Kita bisa baca quotes tersebut. Dari quotes tersebut kita kalau nggak tahu artinya bisa langsung buka kamus. Kita kan sekarang bisa download. Nah, caranya apa? Kalau kita nggak, ya karena di dalam karena saya itu berbahasa Inggris. Saya Nih, dari siapa cari kata-kata itu dari ya, apa ya. Ya, untuk untuk menambah vocabmu terutama kemudian untuk practice your pronunciation, that's good. Tadi ada sedikit anyway, Mr. Ernadi tadi cukup mewakili salah satu jawaban dari yang akan kita bahas hari ini sih, tentang how to build our confidence in speaking English. Tadi juga ada Mr. Enali, thank you ya sudah bergabung bersama Flip English School Pare. Kalau next kita bisa talking more deeply about that, atau bisa join juga program kita biar kita bisa talking more. Terus ada juga Mr. Sena Lutner put, can I join the screaming? Are you still there, sir? Nah, ada juga dari Miss Evi Mulyani. Benar Kak, saya juga takut ngomong Inggris. Kadang ditertawain kalau salah. Nah, nanti akan aku bahas juga ya. Love the way you talk, Miss. That's interesting. Thank you so much. Teman-teman, anyway, if you have any kind of opinion or if you have any kind of question, don't hesitate to write down on the comment section, karena nanti aku akan membacakan secara live, dan juga nanti kalau teman-teman berminat seperti Miss Elnari ya, berbagi pengalamannya tentang seputar how to build confidence in speaking English, bisa langsung request live, join live. Aku akan ACC, nanti kita akan make short conversation about your experience. But next, I would like to share one thing. Jadi teman-teman, seperti Miss Disi tadi bicarakan ya, permasalahan yang sering muncul saat kita ingin belajar speaking English adalah satu, common problemnya nih. Pertama, malu lebih besar timbang keinginan untuk lancar bahasa Inggris. Benar. Aku juga pernah mengalami itu. Jadi mau start conversation in English tuh malu banget. Karena apa? Ngerasa bahasa Inggrisnya kurang, bahasa Inggrisnya pas-pasan, kemudian takut ditertawakan, ya nggak? Nih, seperti poin kedua, afraid of making any kind of mistake. Kayak
mau ngomong bahasa Inggris itu takut salah nggak sih? Kayak grammarnya bener nggak sih? Ini pakai needs, pakai S atau need aja? Pasti banyak banget ya pikiran-pikiran yang mengganggu sebelum kita mau start conversation in English. Nah, ketiga ada overthinking. Overthinking ini salah satunya adalah ketika kita ingin ngomong bahasa Inggris, misal depan umum ya, atau presentasi menggunakan bahasa Inggris, pasti hal pertama yang kita pikirkan, atau saya pribadi nih, hal pertama yang saya pikirkan adalah, kalau salah, saya takut diketawain, ya enggak? Apalagi orang Indonesia ya, apa-apa diketawain, apa-apa dihalahin gitu kan. Jadi, that's make me have self-blocking kalau bahasa sekarang ya. Jadi akhirnya dari situ saya kayak banyak orang yang ingin berhenti ngomong bahasa Inggris karena salah dikit diketawain, atau ya seperti yang saya katakan tadi, takut grammarnya salah, pronounce-nya salah. Itu hal pertama yang membuat kalian itu merasa kurang percaya diri ketika ngomong bahasa Inggris. Terus kalian poin selanjutnya, kalian hal yang membuat kalian takut ngomong bahasa Inggris adalah kalian underestimate kemampuan kalian sendiri. Kayak, aduh, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, atau aduh, grammarku jelek banget, aku nggak bisa grammar, atau aduh, vocabulary-ku kurang. Padahal hal pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin start to communicate, to make any kind of communicate in English adalah you have to try first. Atau ini deh, ada quotes of the day. Confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong. Benar. Jadi percaya diri itu datang bukan karena kalian selalu benar, tapi kalian tidak takut untuk salah. Jadi if you make any kind of mistake when you talk in English, that's really okay because you are not native, ya nggak? Kalian bukan native, kalian orang Indonesia. Tiap hari kalian ngomong pakai bahasa Indonesia. Tiap hari ketemu orang ya nyoba pakai bahasa Jawa, ya toh? Jadi don't be afraid to make any kind of mistake, but you have to keep improve your English. Gitu. Actually, ketika saya komunikasi dengan kalian seperti ini, ada sedikit ketakutan di mana saya juga masih punya nih rasa-rasa, kalau aku ngomong gini mereka paham nggak ya, atau cara ngomongku terlalu cepat nggak ya, atau banyak sekali ya pikiran-pikiran yang muncul ketika kita ngomong depan umum. Tapi kita bisa overcome with it kalau kita berlatih. Jadi ada salah satu film yang inspiring. Namanya adalah, filmnya itu judulnya King's Speech. Pernah nggak sih kalian nonton King's Speech? Jadi sedikit cerita aja ya. King's Speech itu adalah salah satu film yang pada tahun berapa saya lupa. Salah satu film King's Speech ini menang Oscar, penghargaan Oscar sebagai film terbaik, one of the best movie di Oscar. Dan kalau nggak salah sih menang ya. Jadi King's Speech ini menceritakan sebuah kisah nyata, yaitu tentang problematika yang dialami oleh King George IV, Raja George keempat, which is itu bapaknya Queen Elizabeth yang sekarang sedang menjabat sebagai Ratu Inggris yang sekarang. Jadi King George ini, bayangkan sebagai raja, dia punya masalah problematika tentang komunikasi dalam bahasa Inggris. Padahal dia orang Inggris loh ya. Dia itu punya penyakit gagap sejak umur 4 tahun. Nah, ketika dia dinobatkan sebagai Raja Inggris, dia punya kegalauan yang amat sangat bergejolak dalam dirinya. Duh, gagap. Gimana kalau ngomong depan rakyatku? Gimana kalau pidato? Gimana kalau orasi depan umum gitu kan? Ini King George, Raja George keempat dari Inggris, which is itu bapaknya Queen Elizabeth yang sekarang. Jadi even King George, even seorang raja pun dia itu berlatih bahasa Inggris. Nah, di film ini diceritakan bagaimana dia berlatih ngomong bahasa Inggris, bagaimana dia berlatih improving skill communication dia. Jadi banyak orang yang ngomong kalau good communicator is come from the natural talent. Bener juga sih ada faktor itu. Berarti Mister ini tipe
Audiotori dari Mr. Mohan. Hai. Ih, saya sampai lupa baca komen-komen. Ntar ya teman-teman. Hai, Mr. Sena request. Mr. Sena, are you still there? Sorry, my connection was pretty bad. That's really okay, Mr. Leonardi. Are you still there? Or do you more talk deeply about that? Jadi film ini tuh kalau kalian mau nonton ya, atau but I suggest you should watch this movie karena very very inspiring. Jadi di film ini diceritakan bagaimana struggle-nya seorang raja latihan ngomong, latihan pidato depan umum. Jadi benar-benar diceritakan kalau King George itu ketika setiap kali dia akan berbicara, berpidato depan umum, dia mengalami panic attack, dia mengalami demam panggung seperti kita. Padahal seorang raja Inggris, raja monarki Inggris masih mengalami hal tersebut. But seperti yang saya katakan tadi, if some people say that good communicator comes for the natural seorang komunikator yang baik adalah biasanya muncul dari natural talent atau bakat natural. Sebenarnya fakta tersebut benar juga, tapi you have to menggarisbawahi ini bahwa skill komunikasi itu bisa dilatih loh teman-teman. Skill komunikasi itu bisa dieksplor, bisa dilatih, bisa dipelajari ilmunya. Pasti kalian sekarang ini pasti banyak banget sih akses cara-cara untuk to become good communicator. Bahkan Flip sendiri pada beberapa bulan yang lalu pernah mengundang salah satu pembicara yang cukup inspiring me. Beliau bernama Mr. Andre. Beliau merupakan salah satu anggota dari Toastmaster International, which is Toastmaster International Club itu adalah salah satu klub internasional yang diisi oleh orang-orang dengan kemampuan public speaking yang bagus. Ada MC di situ, kemudian ada pokoknya kalau kita join klub tersebut kita akan diajarkan how to be a good communicator, how to be a good public speakers, something like that. Kalau kalian berminat, one day mungkin Flip akan mengundang Mr. Andre lagi untuk berbincang terkait hal tersebut. If you tertarik, tolong tulis di kolom komentar. Atau teman-teman kalau ada pengalaman seperti Miss Elnari tadi, don't hesitate to request join live with me. I will accept that and we going to talking about that. Jadi seperti yang Miss Disi katakan tadi ya, Miss Raja George saja masih berlatih ngomong depan umum, berlatih ngomong bahasa Inggris. Kenapa kita tidak? Dan don't be afraid, karena skill become a good communicator itu bisa dilatih dan bisa dipelajari. Terus apalagi ya? Ini sih. Tapi aku pengen teman-teman komen dong atau ceritain dong pengalaman pribadi teman-teman terkait dengan pengalaman teman-teman, entah pengalaman positif atau pengalaman negatif, pokoknya pengalaman teman-teman tentang pada saat mencoba menjadi communicator in English. Karena nggak semua orang punya keberanian untuk itu, gitu loh. Jadi kalau kalian merasa menjadi tim yang kurang berani speak in English, better you explore your own self and change your mindset first. Nah, hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi good communicator atau to build your confidence when you talk in English, pertama adalah positive thinking. Positive thinking itu maksudnya gimana? Hindari pikiran-pikiran yang membuat kamu akhirnya takut. Misalkan kamu takut ditertawakan, atau takut pakai grammar yang salah, atau takut
vocabmu kurang atau takut, pokoknya hindari pikiran-pikiran tersebut. Jangan banyak berpikir ya. Kalau menurut Miss Disti, kalau kalian want to start conversation in English, go ahead, don't think much. Intinya apa yang muncul dalam pikiran kalian, ungkap, just speak up, katakan pada saat itu aja. Padahal pengalaman saya when I'm talking with native speakers ya, mereka tidak terlalu mementingkan grammar, mereka tidak terlalu mementingkan accent dan lain sebagainya. As long as they understand what we are talking about, just go ahead. Even tuh kalau mesti ada misalkan teman-teman semua ketemu bule di pinggir jalan, terus dia tanya ya, where is the location of Indomaret, misalkan tanya the location of Indomaret. Kalau kalian taunya cuma di depan, and then you say in front, as long as mereka tahu ya, that's really okay. Aku nggak tahu kenapa nggak pede gitu ngomong depan cermin sekalipun. Miss KitKat 17. Nah, nggak pede ngomong depan cermin sekalipun. Nah, ini mungkin Miss KitKat, wherever you are now, the first thing that you should do when you tidak punya kepercayaan diri untuk ngomong depan umum adalah, pertama, positive thinking dulu. Kedua, don't look other people validation. Jangan pedulikan pendapat orang lain dulu tentang kemampuanmu, misal kemampuan ngomong. Kalau kalian start to speak in English, terus ada yang komen, di medok banget bahasa Inggrismu yo. Don't think about that, just go ahead. Terus ketiga don't underestimate yourself. Jangan mengunderestimate dirimu, karena ya semua orang bisa belajar, semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar. Kalaupun hari ini kamu masih ada di level ini, kemudian kamu di level ini, kemudian kamu berpikiran kalau aku kayaknya nggak bisa deh bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, stop saying like that. Kamu bisa, asalkan kamu mau selalu melatih dirimu. Dan caranya itu nggak harus formal, kalian pergi ke sekolah atau nggak, kalian bisa sih dengan cara kursus. Tapi salah satu cara langkah-langkah pertama untuk melatih bahasa Inggrismu tuh ya dimulai dengan hal-hal kecil yang kamu sukai. Misal Miss KitKat nih, buka Instagram and then find one of quotes in English. Baca aja keras-keras. Change your mindset. Positive thinking. Don't look other people validation. Nah, dari situ ketika Miss KitKat nih baca kalimat bahasa Inggris tersebut keras-keras, kan Miss KitKat akan kayak ngerasa you can correction your pronunciation, kayak kamu bisa mengkoreksi pronunciationmu sendiri gitu loh. Terus kalian bisa mengulanginya lagi. Insya Allah dari situ kalau bahasa Inggris itu sering dilatih ya, nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Aku pun dulu juga kayak gitu. Nah nggak sih, aku dulu pertama kali belajar bahasa Inggris itu, aku masih ingat waktu SD, saya tuh dibelikan penggaris oleh orang tua saya. Saya masih ingat banget, penggaris tersebut tuh tulisannya, ada tulisan bahasa Inggrisnya kayak quotes gitu, gambarnya teddy bear. And then I was like, read that again and again out loud. Kayak aku baca quotes itu tuh kayak keras-keras, padahal nggak tahu pronunciation-nya tuh bener atau enggak. Mungkin aku baca friend information masih pakai information. I don't really care, but I like it. Jadi kayak aku mencoba aja terus. Jadi awal mula saya ingin belajar bahasa Inggris itu karena aku pengen terlihat keren sih pertamanya. Kayak aku melihat orang-orang yang menggunakan yang ngomong bahasa Inggris tuh kelihatan keren gitu. Jadi aku pengen kelihatan keren, makanya aku belajar bahasa Inggris. Awalnya dari hal-hal tersebut. Kemudian aku suka dengerin lagu bahasa Inggris tapi nggak tahu artinya. Nah, setiap kali aku suka satu lagu, pasti aku akan cari di Google, terus aku akan ketik nih, terjemah lirik lagu Nicky Lowe's, terjemah lirik lagu ini. Lama-lama vocabku bertambah dengan sendirinya tanpa aku sadar. Gitu. And let me just make confession, kalau
grammar saya juga masih acak-acakan banget. Grammarku tuh kayak that's really bad. When you talk about my grammar, it will be poor. Tapi ya, you know what? Sometimes kita tidak perlu mementingkan masalah grammar atau aksen gitu loh. Kan aku sadar juga, lah aku ini orang Jawa gitu loh, masih masih bagus toh aku bisa belajar bahasa Inggris. Bener, Mr. Elnari. That's a that's a really really important point. Sebenarnya kalau masalah PD itu ngubah mindset sih yang utama, bener. Jadi mindset kita yang harus di set up gitu loh. Taruhlah positif thinking di sini, positive vibes, good vibes only. Aku bisa bahasa Inggris, aku bisa lancar ngomong bahasa Inggris, and my English is not really bad, and people will, I don't really care about people opinion about my English. Just go ahead. Mister Sen, ada nggak sih tips selain belajar dari lirik lagu gitu? Tips selain belajar dari lirik lagu. Nah, kan aku medok kan kalau ngomong. Salah satunya ya ketika misal Miss Kit Kat nonton film luar misal, try to not using apa? Try to not using translation. Gak usah pakai translation. I don't know how to talk it. I don't know how to mention it. Gak usah pakai text translationnya. Aku biasanya kayak gitu. Terus kalau aku ngomong bahasa Inggris, misal aku nonton Harry Potter nih, aku kayak suka aja tiba-tiba niruin kayak Harry Potter ngomong, terus nggak tiruin Ron Weasley ngomong. And that's really funny. Meskipun kita melakukannya tuh di kamar kita sendirian sambil ngaca gitu, meskipun nggak ada hubungan, meskipun when you think that's nggak ada relasinya ya, tapi lama kelamaan dari situ kita tuh bisa melatih kepercayaan diri kita loh. Bener teman-teman, kalau aku lagi mau ngomong, kalau aku lagi belajar ngomong ya, misalkan besok ada presentasi nih ya, I will standing in front of the mirror and then I was like talking. Aku anggap kaca itu adalah audiensku. Jadi aku benar-benar nanya ke audiens itu kayak di depan kaca. What do you think? What do you think, sir, about this bla 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 gitu. Gila, lama-lama nanti aku akan terbiasa. Kalian akan terbiasa gitu loh ngomong depan umum. Atau enggak kalian bisa gini deh, kalau kalian lagi ngomong depan umum, aku tahu banget nih. Pengalamannya banyak banget ya, teman-temanku, misalkan teman-temanku di kelas ada tugas presentasi di depan kelas gitu ya. Pas malam, aku bener-bener ngerti sendiri effort mereka untuk belajar tuh gimana tentang materi yang akan dipresentasikan. Tapi the moment when they do the presentation, tiba-tiba mereka tuh hilang semua ilmunya. Karena apa? Disebabkan kan demam panggung, jadi semuanya buyar. Dan itu amat sangat disayangkan gitu loh, preparation kita yang udah dilakukan malam hari hanya karena kita kurang pede, hanya karena kita kurang berlatih ngomong depan umum, ilmu yang kita pelajari itu hilang. Ya nggak sih? Kalian sering ngalamin itu nggak sih? Kalau boleh tahu setiap latihan ngobrol awal-awal gitu gimana atau sama siapa? You can do it your friends. If you have friends to practice, kalau kamu bisa jadi teman praktis. Tapi kalau Miss Kit Kat nih nggak ada temen ya, my suggestion is just standing in front of the mirror. Atau enggak nih sekarang kalau aku seringan tuh kalau latihan tuh gini, aku pegang HP and then I was like press the Insta Story feature. Aku bikin story gitu loh, padahal nggak aku upload. Jadi aku sering banget ngomong depan kamera, like hi everybody, hi everyone, kayak ngevlog gitu. Tapi aku nggak pernah upload. Tujuannya apa? Aku pengen ngomong aja depan. Aku pengen latihan aja ngomong depan orang gitu. It's like imagine when I am become the celebgram probably one day. Jadi kayak kalau teman-teman gitu, kita bisa imagine orang-orang akan melihat kita atau mendengar kita ngomong depan kamera gitu loh. I don't know how to tell you, but saya berharap apa yang saya sampaikan ini nyambung ya ke teman-teman semuanya, because you know what, sometimes I got really aku juga merasakan insecure gitu loh ngomong depan umum, but
You don't have to try. And you guys should to try. Terus kata Mister siapa tadi? Mister. Pertamanya mindset benar. Kemudian set good mindset, don't be shy, be yourself. Jadi pertama tadi udah kita bahas, set good mindset, tanamkan dalam pikiran kalian positive thinking gitu loh, kayak everyone can speak in English, so do I. Aku juga bisa belajar lebih lagi tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku tidak jelek-jelek amat, and then people will not loving at me when I make any kind of mistake. Gak ada orang yang akan peduli dengan kesalahanku ketika ngomong bahasa Inggris, and I don't really care about people think when I make mistake in English. Don't be shy, tapi serasa malu kalian. Start to make conversation. Kalau ketika kamu ketemu bule, nggak usah banyak ngomong, sapa aja. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Have a nice day. How are you? Tunjukkan kalau kalian tuh nggak takut ngomong bahasa Inggris. And be yourself. Kalau kalian just be yourself. Maksud saya be yourself itu adalah ketika kalian ngomong depan umum, gunakan kalimat-kalimat yang memang kalian sering pakai. Jadi anggaplah audiens kalian tuh teman kalian sendiri. Tapi in a good way ya, kalian harus lihat situasinya. Misalkan kalian presentasi ya, gunakan kalimat-kalimat yang sering kalian dengar di telinga kalian, sering muncul di telinga kalian. Jadi kalian akan more comfortable when you talking, kalian akan enjoy the moment. Terus kalau bisa, setelah itu nanti hal-hal lain yang membuat kalian menjadi good communicator kayak body language, terus eye contact itu akan mengikuti kalau kalian udah nyaman dengan bahasa yang kalian gunakan. Jadi just be yourself. Terus kemudian apa lagi ya? Rubah mindset. Teman-teman kalau Miss Disti bikin kayak konten mingguan seperti ini, kayak bincang-bincang santai, sharing-sharing experience, are you interesting about that? Kalau kalian kayak tertarik gitu, I will looking for more interesting topic to sharing with you guys. Anything about how to apply scholarship probably, or how to become a good student, atau gimana cara tips-tips apapun itu. Kalau kalian punya ide tentang apa yang akan kita bahas atau topik menarik apa yang kalian ingin bahas, don't hesitate to write it on the comment section. Terus selain set good mindset, don't be shy and be yourself, kalian juga bisa jadi ketika kalian, salah satu cara untuk meningkatkan confidence kalian, yes, I will join your live. Thank you. Ketika kalian ingin membangun kepercayaan diri, mungkin kalian harus meningkatkan kemampuan speaking kalian terlebih dahulu. How to speaking English fluently. Ini tips-tipsnya. Pertama, kalian bisa read text out loud. Baca teks dalam bahasa Inggris keras-keras. Seperti yang I already say to you guys. Ketika kalian buka Instagram and then find quotes in English, baca aja keras-keras. Today I am grateful because of blah blah blah. How beautiful this world. Baca aja. Atau nggak kalian ketemu lirik bahasa Inggris, atau nggak kalian ketemu tulisan bahasa Inggris ketika kalian lewat di jalan gitu, baca aja keras-keras. Flip English School. What is Flip English School? And then you can membaca, memangnya ketemu pamflet bahasa Inggris, baca aja keras-keras. Discipline, commitment, persistence, honor. Lama-lama kalian akan terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris, and then confidence akan terbangun dengan sendirinya.
Terus kemudian ada listening and practice. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Elnari tadi ya. Listening and practice. Listening bisa dari lagu atau nggak pas kalian nonton movie. Dengerin cara mereka ngomong, dengerin kata per kata yang keluar dari mulut mereka. Selain bisa melatih pronunciation kalian, listening and practice itu juga bisa melatih kemampuan listening kalian. Practice-nya itu setelah kalian mendengarkan percakapan misal Harry Potter ngomong sama Hermione Granger. Sentence-nya kalian dengerin. Setelah itu kalian practice. Hi Harry, how are you today? Like something like that. Kemudian repeat, ulangi terus per hari sambil mandi, sambil ngomong, Hi Harry, how are you today? You look so great, you look so handsome. Keempat, don't be afraid of making any kind of mistake. Ya, nggak akan ada yang menghukum kalian ketika kalian ngomong bahasa Inggris salah. Dan itu wajar ya teman-teman. Kalian harus mewajarkan kalau ada salah-salah ngomong bahasa Inggris itu, that's really common. Itu adalah suatu kewajaran. Balik lagi karena kita bukan native. Dan kelima, don't think about grammar or accent. Bener, nggak usah mikirin grammar dulu deh. Yang penting kalian berani aja ngomong, speak up. Jadi mulai sekarang kalau ketemu bule, misal dari jauh, dia udah ancang-ancang aja. Kalau dia lagi mau jalan ke arah kita, sapa aja. Good morning sir, how are you? Don't be afraid. Dan jangan takut juga dengan respon mereka gitu loh, karena ya you are trying. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau kalian pengen seperti yang Miss Disi katakan tadi ya, selain menggunakan cara-cara autodidak atau belajar sendiri, salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan speaking atau bahasa Inggris kita adalah melalui salah satunya ya kursus bahasa Inggris menurut Miss Disi ya. Karena biasanya kalau menggunakan kursus bahasa Inggris itu, kalau kita join program kursus bahasa Inggris itu biasanya lebih terarah ya, apa yang kita pelajari, apa yang akan kita latih itu lebih terarah, dan pastinya kalian akan didampingi oleh tutor berpengalaman gitu. Jadi kalau teman-teman masih kurang pede ketika udah belajar sendiri di rumah, misalkan melalui listening music, listening podcast English dan lain sebagainya, kalau masih kurang percaya diri, kalian bisa join di salah satu lembaga kursus yang menurut teman-teman memang kalian minati gitu. Kalau di Flip sendiri tuh ada program yang dinamakan Speaking Easy. Speaking Easy itu jadi pembelajarannya, proses belajarnya itu dilakukan melalui WhatsApp group. Dan rule-nya, the number one rule ketika kalian join in Speaking Easy adalah nggak ada satu orang pun yang boleh mengetik. Jadi komunikasi apapun dalam grup tersebut dilakukan melalui voice note dan menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian minat, bisa langsung join. Mr. Elnary, do you join with me again? Atau Miss Elnary punya ini ya, apa? Mr. Elnary, I will invite you again. Atau teman yang mau join sama Miss Disi di sini, bicara terkait pengalaman teman-teman atau mungkin berbagi ilmu teman-teman, tips and trick cara teman-teman belajar bahasa Inggris atau belajar speaking tuh boleh kok join. Hello. Hey. Sorry, my connection was really bad. That's really okay. Mr. Elnary, selain belajar otodidak tuh, ada nggak cara-cara lain yang Mr. Elnary lakukan untuk meningkatkan your capability in speaking English? Wait, tapi ada komen dari Mr. Kit kan. Ada nggak kalau kelasnya yang via Zoom atau Meet gitu? Ada, Miss. Jadi kalau di sebentar ya, Miss. Mas Diki.
Oh,